pagi saudara terkasih, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik oleh karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar juga bagi kita semua karena hari ini tanggal 17 Agustus 2020 kita ada dalam perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun bangsa Indonesia. Perjalanan yang cukup panjang saudara. Dan sebagai warga Indonesia, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas Indonesia yang indah panoramanya, subur tanahnya, dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Untuk penyertaan Allah dalam perjalanan bangsa Indonesia sampai saat ini, disadari bahwa mengisi kemerdekaan tidaklah mudah. Namun dengan tekad dan semangat bersama dalam karya nyata kita telah membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Dan di hari ini, di USBU yang baru ini, kita ada dalam program virtual Firman Tuhan Allah yang akan dilayani oleh Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Dari Tanat Ebab, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Problema hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami
Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini kami akan membaca pun mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan di saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, pertama Petrus 2 ayat yang 11 dan berakhir ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya dan saudara telah menyimak dan membaca dari firman Tuhan yang terambil dari pertama Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan yang menjadi inti perenungan kita di hari ini adalah pertama Petrus 2 pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita di hari ini adalah milikilah cara hidup yang benar. Setiap tanggal 17 Agustus saya dan saudara, kita semua memperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di hari ini, saya dan saudara, kita memperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Apa makna kata merdeka bagi saya dan saudara? Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ menulis kata merdeka berarti bebas, berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain atau pihak tertentu,
leluasa, dan berbuat sesuka hatinya. Merdeka jika dimaknai dengan benar bukan berarti bebas atau leluasa sesuka hatinya sesuai dengan kehidupan saya dan saudara. Kita harus menjalani hidup ini dengan teratur. Kita juga harus menjalani hidup ini dengan tujuan tertentu. Ada sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu, mereka menjalankan aturan-aturan yang begitu ketat. Ada anak-anak di dalam keluarga, mereka mengikuti aturan itu, dan ada juga yang tidak mengikuti aturan itu. Pada satu saat, orang tua akan berpergian keluar daerah. Kemudian ada seorang anak kecil, ketika dia mendengar bahwa orang tuanya akan berangkat keluar daerah, kemudian ia dengan gembira, dengan bergegas dan dengan sukacita dia berkata merdeka. Itu berarti dia bebas, dia merasa seperti dia bebas dari rumah, dia bebas terkungkung di dalam rumah, dan dia bebas bertemu dengan teman-temannya. Hal ini bisa saja terjadi bagi saya dan saudara. Ketika dalam sebuah pengawasan yang ketat dan ketika saya dan saudara memiliki kesempatan yang bebas, saya dan saudara memiliki kesempatan untuk merdeka, lalu saya dan saudara akan bertindak salah arah kalau saya dan saudara tidak mengikuti aturan yang ada. Alkitab selalu mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika saya dan saudara hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan, saya dan saudara harus memiliki cara hidup yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara tetap bersyukur dalam segala hal, kemudian kita berjalan mengikuti aturan-aturan dari Tuhan dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 6 dia berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Milikilah cara hidup yang benar. Itu sebuah kalimat yang harus saya dan saudara lakukan. Dengan memiliki cara hidup yang benar, semakin mempertegas betapa pentingnya hidup dalam memiliki iman percaya kita kepada Tuhan. Rencana saya dan saudara akan terwujud ketika Tuhan terlibat di dalam kehidupan saya dan saudara, dan ketika saya dan saudara bisa memiliki iman yang benar bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang berbunyi begini, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang terpenting adalah saya dan saudara bisa menjalani hidup ini dengan benar. Saya dan saudara harus menjadi garam dan terang ketika kita hidup di bangsa ini. Karena itulah yang seharusnya saya dan saudara lakukan. Jauh membawa hasil lebih baik ketika saya dan saudara melakukannya daripada kita hanya berkata-kata saja, tetapi tidak ada pelaksanaannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika demikian, kita harus hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Saya dan saudara harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ada 3 cara mudah yang harus saya dan saudara lakukan di tengah-tengah kita membangun kehidupan dalam menjalani 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, saudara, saya dan saudara harus mengasihi orang di sekitar kita. Orang-orang yang ada di tempat pekerjaan, orang-orang yang ada di rumah, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasih akan kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita dituntut untuk mengasihi. Hal yang kedua, bersikap ramah dan penuh kesabaran. Saya dan saudara dituntut untuk ramah dalam segala hal, dituntut untuk bersabar dalam segala hal, dituntut untuk melakukan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus penuh dengan keramahan dan kesabaran. Hal yang sederhana, hal yang ketiga, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Baik waktunya atau tidak baik waktunya, saya dan saudara dituntut untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dengan memiliki cara hidup yang benar, maka saya dan saudara akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Yesus baik dalam hidup saya dan saudara untuk menjalani 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Biarlah kita tetap diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara terkasih, kita akan masuk dalam doa syukur di saat ini sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Sebab Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu telah nyata dalam peristiwa di bangsa kami. Hari ini bangsa kami Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan melawat hidup kami, Tuhan melawat bangsa ini, Tuhan menghadirkan sejahtera bagi kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami menyerahkan pimpinan bangsa kami, Presiden, juga pimpinan-pimpinan daerah. Tuhan memberkati, Tuhan menghikmati mereka, supaya mereka mampu melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan percayakan untuk mengupayakan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, keamanan bagi bangsa ini, bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa kepada Tuhan, kami menyerahkan pimpinan Kementerian Agama, Pak Menteri, Pak Dirjen Bimas Kristen, juga pimpinan kami, Pak Kakanwil, dan jajaran, Ibu Kepala Bidang Bimas Kristen dan jajaran, sampai kami di kabupaten-kabupaten, juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Tuhan memberkati kami semua, mampukan kami agar kami dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, memohon Roh-Mu kiranya terus menuntun kami, agar kami dengan tuntunan Roh Kudus mampu melaksanakan tidak hanya tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, tetapi dalam roh takut akan Tuhan, kami bisa menjadi garam dan terang dunia lewat perkataan kami dan juga lewat pelayanan-pelayanan dalam tugas dan fungsi yang kami laksanakan setiap hari. Kami berdoa kepadamu Tuhan, sehatkan kami semua Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat kami dapat melaksanakan semua peran dan fungsi hidup kami dengan baik. Kami berdoa, kami menyerahkan dunia ini Tuhan yang lagi bergumul dengan COVID-19. Tuhan Engkau memberkati supaya badai COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, dari Indonesia, dari Maluku, negeri Nusa Inah yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh pelaksanaan tugas kami, seluruh hidup kami yang akan terjalani di usbu yang baru ini. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, kami meminta penyempurnaan dari Tuhan atas semua yang telah kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini, serahkan hidup kami. Tuhan memberkati. Untuk tugas dan pelayanan kita di usbu yang baru ini, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah program virtual kita di hari ini. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun bangsa Indonesia. Semoga kita semua semakin mencintai tanah air kita, menghargai kebinekaan, upayakan kesejahteraan bersama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Sehingga nama Tuhan kita